bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pemerhati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa kaum muslimin, dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha, pada jilid yang pertama. Sebelum kita melanjutkan kembali kajian ini, marilah kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia, dengan harapan waktu berdoa di dalam kegiatan menuntut ilmu merupakan waktu yang dijabahkan doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan seluruh namanya dan dengan seluruh nama-nama Allah dan seluruh sifat-sifat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat taufik dan hidayah, agar kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita jalan kemudahan, agar kita dimudahkan untuk beramal soleh dan Allah terima segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pula kemudahan kepada kita jalan untuk kita bisa memahami ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Senantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat setiap aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi aktivitas yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah menjadi penolong untuk kita semua. Langkah kaki kita semua dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memohon pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa melanggengkan nikmat sehat wal afiyah. Allah berikan pada kita nikmat penjagaan dari segala macam keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kepada bulan yang penuh berkah, pada bulan mulia yang tinggal hitungan hari lagi kita akan berjumpa dengannya. Bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan yang penuh berkah yang sudah berada di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan tersebut dalam keadaan sehat wal afiyah, nikmat taufik dan hidayah Allah menyertai kita, dan Allah terima segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan pada bulan tersebut dengan doa yang senantiasa kita baca dan juga dibaca oleh orang-orang soleh sebelum kita. Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Allahumma salimna li Ramadan wasalimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Allahumma salimna li Ramadan wasalimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dan sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami, dan jadikanlah amalan ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Dan tidak lupa kita berdoa pada Allah, Zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati, Zat yang memiliki kekuasaan, yang tidak ada mengalahi kekuasaannya, Zat yang memiliki kekuatan, yang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat virus COVID-19 yang masih menyebar di negeri kita ini. Mudah-mudahan Allah segera angkat virus tersebut dari negeri kita, dari negeri kaum muslimin, hingga Allah selamatkan kaum muslimin dari bencana tersebarnya virus tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri kita menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang penuh berkah, dan menjadi negeri yang sejahtera. Allahumma sarrif an hadal balad baladina Indonesia, sarrif al bala wal waba min hadal balad, waj'alhu baladan aminan mutmainnan wa mubarakan ya mujibas sa'ilin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkanlah segala macam musibah dan wabah dari negeri kami ini, negeri Indonesia, dan jadikanlah negeri kami ini menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang berkah. Wahai Zat yang menerima segala doa hamba-hambanya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu amanah ilmiah yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang wajib untuk saya sampaikan kepada ibu-ibu sebelum saya mulai lanjutan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dalam jalur riwayat yang sama, beliau bersabda, la taqaddamu ramadhana bi saumi yaumin wala yaumaini. Janganlah kalian mendahulukan puasa Ramadan dengan puasa yang lainnya sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali kalau memang ada seseorang yang sudah memiliki kebiasaan berpuasa sunnah, maka tidak mengapa baginya untuk berpuasa pada hari tersebut. Para ulama menyebutkan bahwasannya kalau misalnya kita realisasikan dalam keadaan kita hari ini, kalau seandainya bulan Ramadan nanti sidang isbat akan dilakukan di hari Kamis, kemungkinan bisa hari Jumat atau hari Sabtu, maka dilarang bagi kita yang tidak memiliki kebiasaan untuk berpuasa sunnah, baik itu Senin Kamis atau puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, untuk kita berpuasa di hari Kamisnya. Kalau seandainya kita tidak memiliki kebiasaan puasa. Karena Nabi melarang kita untuk melakukan puasa sunnah kalau seandainya sudah mendekati sehari atau 2 hari mau Ramadan. Kecuali apabila memang kita memiliki kebiasaan puasa sunnah sebelumnya. Kita biasa puasa sunnah Senin Kamis tidak pernah putus. Kemudian qadarullah memang hari Kamis besok adalah hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka tidak mengapa baginya untuk berpuasa kalau memang memiliki kebiasaan. Dan hadis ini juga berlaku ya bagi memang mereka yang masih memiliki puasa hutang Ramadan, masih ada hutang qada Ramadan, maka tidak mengapa baginya untuk membayarnya di hari Kamis walaupun sudah berada di hari sehari sebelum datangnya Ramadan tersebut. Dan ini mungkin yang amanah ilmiah yang ingin saya sampaikan sebelum saya memulai kajian ini ya, untuk dipahami oleh kita semua. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum. Insyaallah ta'ala di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Pada jilid yang pertama tepatnya kita akan selesaikan satu latihan tersisa dari pelajaran yang ke-6. Sebelum sama-sama kita selesaikan latihan yang tersisa dari pelajaran ke-6 ini, kita akan bahas lebih dahulu PR yang saya berikan kepada ummahat. Yang ternyata saya berikan tugas ini masih ada di beberapa ummahat yang kurang benar, artinya salah dalam menjawab soalnya. Mungkin bisa buat faedah buat yang lainnya. Kenapa saya salah nanti bisa ditanyakan ya. Kemudian saya akan berikan terlebih dahulu berkaitan dengan jawaban yang benar dari soal yang saya berikan kepada ummahat sekalian.
Baik, bisa dilihat di layarnya masing-masing ya. Soal yang saya berikan bentuknya seperti ini. Yang pertama, sahih al-jumal al-atiyah. Artinya benarkanlah al-jumal al-atiyah, kalimat-kalimat berikut, ma'adoptil harakatil kamilati. Bersama pemberian harokat-harokat yang sempurna. Ya, artinya harokatnya juga ditulis, kalau harokatnya salah ya berarti salah. Tapi kalau harokatnya benar, benar. Jawabannya salah, ya berarti salah. Kalau harokatnya, jawabannya benar tapi harokatnya salah, maka jawabannya juga tidak benar. Karena yang diminta adalah benarkan susunan kalimatnya, kemudian berikan harokat yang benar. Rokam wahid, nomor 1, perhatikan. Darajatu hamidin, begitu bacanya ya, karena ini bentuk mudhof, mudhofun ilaih. Kalau diartikan, sepedanya Hamid, kan begitu ya. Berarti ini bergabung. Kalau bergabung, ini bentuk mudhof mudhof ilaih. Darajatu Hamidin. Hamidin majrur sebagai mudhof ilaih. Ingat-ingat kembali ya. Artinya sepedanya Hamid qadimun. Artinya lama. Sepedanya Hamid lama. Ini kaidahnya salah. Kenapa? Karena kata qadim yang artinya lama menerangkan kata darajah yang bentuknya muannas. Dalam bahasa Arab, antara kata yang menerangkan dengan yang diterangkan jenisnya harus sama. Sehingga kalimat ini salah, yang benar harusnya darajatu hamidin. Kemudian qadimnya kita ikuti ke darajah yang muannas menjadi qadimatun. Begini ya umahnya. Jawabannya tepat. Darajatu hamidin qadimatun. Kalau kurang jelas, saya akan besarkan sama tulisannya. Nah, kemudian rokam isnan. Ainul binti, ini sama juga bentuk mudhof ilaih. Artinya apa? Ainul binti, mata anak perempuan itu, mata anak perempuan itu, sama matanya anak perempuan itu. Bergabung, dibacanya ainul binti. Bintinya majrur sebagai mudhof ilaih. Jamilun, indah. Mata anak perempuan itu indah. Cakep, bagus, gitu ya, cantik. Nah, kata jamilun ini menerangkan ain. Ain itu mata, mata berpasangan. Walaupun tidak ada tamar buto, perhatikan umat, ain itu berarti muannas. Karena ainun muannas, berarti kata yang menerangkannya juga harus muannas. Sehingga kita jawab dengan jawaban yang benar, ainul binti jamilatun. Begini jawaban yang tepatnya. Perhatikan ya, saya besarkan lagi. Ini ya. Ainul binti jamilatun. Ini nomor 2. Perhatikan yang salah harokatnya juga. Berarti belum bisa menentukan mana mudhof, mudhof ilaih, dan mana yang harus kasroh, dan mana yang harus dhammah. Kemudian rokam salasah. Mikwatu man hada. Mikwatu ini tidak pakai tanwin. Kenapa Ustaz kalau tidak pakai tanwin? Kan nggak ada alif lamnya Ustaz. Jawabannya apa? Karena mikwatu ini didofahkan kepada man. Kalau diartikan setrikanya siapa? Setrika siapa? Begitu ya. Ini. Karena mikwa ini bergabung dengan kata man. Sehingga mikwahnya tidak boleh pakai tanwin. Mikwatu man. Begitu. Hada salah bukan hada. Mikwa itu muannas. Berarti kita ganti mikwatu man hadihi. Nah perhatikan yang salah ya. Nih. Mikwatu man hadihi. Gitu Mat. Rokam arba'ah. Nomor 4. Perhatikan. Aminatu dahibun. Ustadz kok ini dahibun Ustadz? Ada yang bertanya ke saya. Ini nggak salah tulis Ustadz. Bukannya zahaba. Saya sudah sampaikan faidah di pekan sebelumnya. Yang bisa dilihat ya rekamannya. Sudah saya share ke Uma semua. Setiap kata kerja. Nih saya tulis di sini ya. Di sebelahnya ini nih. Setiap kata kerja. Ini saya kasih kurung biar lebih mudah dipahami.
Setiap kata kerja, misal contohnya zahaba yang sudah kita pelajari, zahaba. Artinya pergi. Bisa kita jadikan kata kerja ini menjadi seperti kata sifat. Dibilang apa? Seperti kata sifat. Caranya bagaimana? Caranya kita jadikan polanya fa'ilun. Begitu. Berarti kalau kan gini tulisannya nih. Fa'ilun. Nih begini tulisannya. Sehingga kata zahaba kalau diubah ke pola fa'ilun jadi begini. Zahibun. Nah, seperti ini ya. Kalau seperti ini berarti kata zahibun dia bentuknya jadi isim, seperti kata sifat. Sehingga kalau sudah bentuknya seperti ini, dia bisa berubah-ubah seperti kata sifat yang lain. Kabirun jadi kabirotun. Berarti nanti kalau zahibun jadi mu'annas zahibatun. Begitu, Mat. Berbeda dengan bentuk yang ini ya, yang saya tebalkan ini bisa dilihat di layarnya. Kalau yang ini, yang saya tebalkan zahaba ini bentuk kata kerja. Maka tidak bisa kita tambahkan zahabatun. Begini ya, umatus zahabatun. Nah, ini salah. Ini apa? Salah. Bid'ah. Mengada-ada yang nggak ada. Ya, orang Arab aja nggak pernah bilang begitu ya. Ini namanya bid'atun dolala wa dolalatin finnar. Semua bid'ah sesat, semuanya masuk neraka. Baik, zahaba. Ini tidak bisa. Yang bisa itu yang bagaimana Ustaz? Yang ini nih. Zahibun. Nanti bisa kalau zahibun jadi apa nanti kalau muannasnya? Zahibatun. Begitu, Mahat. Seperti yang tadi, seperti pada pekan sebelumnya yang pernah kita dapatkan, kata jalisun. Lihat bentuknya. Oh, berarti kalau bentuknya begini, fa'ilun. Oh, berarti ini isim. Bisa diubah jadi muannas. Misal, Muhammadun jalisun, kalau Aminah jalisatun. Tapi kalau bentuknya begini, jalasa. Perhatikan ya, jalasa. Berarti ini bentuk fi'il. Kalau bentuk fi'il seperti ini, kita tidak bisa menambahkan tamarbuto jalasatun, tidak. Karena bentuknya bukan fa'ilun. Begitu paham ya? Demikian pula dengan kata wakifun yang sudah kita pelajari. Wakifun berdiri. Berarti wakifun ini kan cara makna dalam artian bahasa Indonesia. Bahasa kita berdiri. Berdiri itu kata kerja Ustaz. Iya, tapi polanya fa'ilun berarti dalam bahasa Arab dia mengikuti pola isim. Sehingga kalau dijadikan mu'annas cukup kita tambahkan waqifatun. Begitu. Muhammadun waqifun, Aminatu waqifatun. Tapi kalau bentuknya begini, waqafa. Berarti ini bentuk fi'il. Kalau bentuk fi'il nggak bisa diubah. Sama dengan khoroja. Ini bentuk fi'il. Tidak bisa jadi khoroja. Itu tidak bisa. Tapi kalau bentuknya begini, khorijun. Artinya sama, keluar juga. Tapi bentuknya begini. Oh, berarti ini bentuk isim. Kita bisa ubah menjadi mu'annas khorijatun. Begitu ya, Ummahat ya. Mohon dipahami ya. Silakan kalau mau di screenshot juga boleh ya. Ya, seperti ini. Baik, sehingga saya langsung jawab yang saya tebalkan dulu di sini biar lebih jelas yang akan jawab. Aminah zahibun ilal mardosati. Artinya fiilnya saya ubah bentuknya seperti bentuk isim ya. Aminatu zahibun ilal mardosati. Artinya Aminah pergi ke sekolah. Kita jawab kalimat ini salah. Kenapa salah? Karena bentuk zahibunnya bentuk isim, bentuknya muzakkar, laki-laki. Karena nggak ada tamar buto. Sedangkan Aminah perempuan. Harusnya kalau zahibun itu bukan Aminah. Kita ganti misal Hamidun zahibun ilal mardosah. Ini benar. Tapi karena pelakunya Aminah sesuai dengan soal yang saya berikan. Seperti ini. Aminatul zahibun ilal mardosah. Salah. Yang betul apa? Aminatu. Begini ya. Aminatu zahibatun ilal madrasati. Nah, begini Oma. Aminah zahibatun ilal madrasati. Ini bisa tambahkan tamar buta ya. Karena bentuknya pola fa'ilun sama seperti jalisun dan waqifun. Ya. Itu jawabannya. Nomor 4. Nanti setelah selesai sampai nomor 5 saya berikan kesempatan buat yang mau bertanya ya. Yang kelima. Liman hadhihi daftaru hiya li ammarin.
Aminah ini tidak boleh bertanwin ya, saya lupa. Aminah tuh ingat tidak boleh bertanwin karena nama perempuan. Ada di pelajaran 4 yang pernah kita pelajari. Sekarang saya masuk nomor 5. Liman. Liman itu milik siapa? Liman. Begitu. Milik siapa? Hadihid daftaru. Milik siapa? Buku tulis ini. Ini salah isim isyarahnya. Bukan pakai hadihi. Karena daftar itu muzakkar. Tidak ada cirinya tamaruto. Tidak ada. Berpasangan juga bukan. Bukan salah satu kata yang khusus untuk muannas yang tidak ada tanda. Tidak. Berarti kalimat ini salah. Bukan hadihi harusnya. Liman hada ad-daftaru. Begitu. Milik siapa buku tulis ini? Hiya li'ammarin. Perhatikan ya. Di sini hiya pakainya. Padahal hiya itu untuk dia perempuan. Dia milik Ammar. Sedangkan kita ingin ganti dianya kepada muzakkar. Daftar itu muzakkar. Jadi hiyanya juga salah. Bukan hiya. Yang betul huwa li'ammarin. Begini ya. Nanti insya Allah saya berikan tugas lagi seperti ini ya. Bismillah, saya ingin tekankan, mudah-mudahan Ummahat paham tentang ini. Baik, sebelum saya masuk kepada soal yang kedua, PR yang saya berikan kesempatan bagi Ummahat yang ingin bertanya tentang soal yang pertama ini. Tafadhol, saya berikan persilakan pada Ummahat untuk bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, cukup Ummahat aktifkan tombol mic yang ada di bawah kiri ya. Tinggal diaktifkan, pencet, nanti bisa Ummahat langsung sampai ke saya suaranya. Padahal saya berikan kesempatan barangkali ada yang mau bertanya sampai nomor 5 ini. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Belum paham Ustaz. Yang mana, Bu? Yang tadi yang nomor 5. Nomor 5. Iya. Iya. Yang belum pahamnya di mananya? Nomor 5 aja. Ya, sebenarnya sama nomor 4 sih. Sama nomor 4. Itu 2 ya? Iya. Sama sekalian, saya juga nomor 4. Nomor 4. Oh yaudah. Baik, saya tulis papan tulis ya. Nanti Ibu lihat lagi kalau belum paham, sampaikan lagi ya. Nih, Bu. Nomor 4. Perhatikan Ibu ya. Aminah Zahibun ilal madrasati. Kan kalimatnya ya Bu. Kelihatan Ibu ya? Kelihatan nggak tulisannya di papan tulis? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya. Perhatikan Ibu. Aminah zahibun artinya pergi ke sekolah. Aminah pergi ke sekolah. Ibu lihat kata zahibun. Ustadz, kok zahibun bentuknya begini ya? Kenapa enggak seperti ini yang dulu kita pernah pelajari dan dapatkan di pelajaran 4. Ini faedah buat Umar semua. Perhatikan, semua kata kerja yang bentuknya seperti ini, dahaba, ya, maka untuk menjadikan dia mu'annas, zahaba itu pergi, tapi buat laki-laki Bu. Tapi ketika kita jadikan menjadi mu'annas, kita tidak bisa jadikan zahaba ini menjadi zahabatun. Nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena zahaba ini, maksud saya zahaba ini bentuk fi'il. Fi'il itu tidak mungkin menerima ta marbuto. Ini selamanya nggak mungkin. Sehingga ketika kita ingin jadikan zahaba menjadi mu'annas, kita ubah jadi seperti ini. Zahibun. Begitu Bu. Zahibun ini artinya pergi. Sama, zahaba juga pergi, zahibun pergi. Cuma bedanya apa? Kalau zahaba fi'il, kalau zahibun isim. Paham Ibu ya? Seperti bentuk kata sifat. Sehingga karena zahibun bentuknya seperti kata sifat, kita bisa ubah menjadi mu'annas, menjadi zahibatun. Begitu Ibu. Nah ini Aminah zahibun ilal madrasah salah. Kenapa salah? Karena zahibunnya laki-laki, muzakkar. Aminah perempuan. Dalam bahasa Arab, kata yang diterangkan dengan yang menerangkan jenisnya harus sama. Aminah zahibun ilal madrasah salah. Yang betul bagaimana harusnya? Harusnya yang betul Aminah. Karena Aminah perempuan,
Ya kita tambahkan zahibatun. Begitu Bu, marbuto. Ilal madrasati. Baik, sampai sini paham? Ya, sudah. Ya. Ya, sudah. Paham sampai sini? Mas yang bertanya tadi? Ya Ustadz. Paham sampai sini? Insya Allah. Jadi dirubah jadi mu'anas ya? Betul, karena mengikuti ini Bu perubahannya. Aminah kan perempuan. Berarti yang pergi juga harus perempuan. Begitu Ibu bentuknya dalam bahasa Arab. Iya, insya Allah Ustadz. Paham ya? Ya, sama seperti Ibu bilang begini Bu. Nih, Ibu bilang seperti ini. Muhammad duduk. Ibu bilang kan begini ya. Muhammadun jalisun. Begitu Bu. Kalau saya ganti Bu, Fatimah yang duduk. Fatimah berarti bagaimana jadinya? Fatimah apa? Fatimah jalisatun. Iya, begitu jawabannya Bu. Fatimah jalisatun. Fatimah duduk. Kok jadi muannas Ustaz? Iya, karena dalam bahasa Arab kata yang menerangkan jenisnya harus sama dengan kata yang diterangkan. Paham? Ya, Ustaz. Paham, insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Berarti nomor 4 paham ya? Sudah ya, cukup ya? Ya. Baik, sekarang nomor 5. Perhatikan. Liman hadihid daftaru. Ini titiknya kadang suka nggak kelihatan di Ibu ya. Pokoknya ada titiknya ya. Liman hadihid daftaru. Ini kan soalnya. Dia daftaru li ammarin. Dia nih Ammar. Ammarnya kasroh karena ada li-nya. Karena ada huruf jarli, maka Ammarnya kasroh. Ya. Li ammarin. Ini kalimatnya salah. Kenapa? Lihat Bu, daftar kan muzakkar. Daftar muannas daftar. Daftar muzakkar. Muzakkar karena tidak ada ciri-ciri muannas. Karena dia muzakkar berarti isim isyarahnya kata tunjuknya bukan hadhihi. Ada. Iya, berarti salah. Kita bilang hadanya salah. Yang betul jadi liman hadat. Sekarang saya tanya sama Ibu. Dia itu menggantikan daftar. Benar nggak pakai hia? Salah. Hia itu untuk menggantikan muannas, Bu. Hia itu untuk menggantikan muannas. Sedangkan daftar muzakkar harusnya apa Bu digantinya? Huwa. Iya, ini sebabnya salah. Huwa li'ammarin. Karena huwa ini menggantikan daftar. Daftar muzakkar, maka diganti pakainya huwa. Begitu Ibu, paham tidak? Nomor 5. Insyaallah Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Yang lain, ada lagi mau bertanya? Nomor yang nomor 4 tuh zahibatun bukan zahibatun. Zahibatun Ibu. Karena asal zahibun jadi zahibatun. Kan itu mudhof ilaih. Bukan mudhof ilaih. Mudhof ilaih kemana? Dari aminatun ke zahibatun. Bukan. Aminah itu kata yang diterangkan. Aminah. Kenapa Aminah? Aminah pergi. Aminah pergi. Ini yang diterangkannya dalam bahasa Arab mubtada, zahibah, khobar. Kalau mudhof ilaih itu yang bergabung, Bu. Ini kan Aminah nggak bergabung. Ini sama apa? Aminah. Kenapa sih Aminah pergi? Berarti pergi kata yang menerangkan, begitu, Bu. Kalau mudhof ilaih kan begini nih. Nih, contohnya. Haki batu Muhammadin. Tasnya Muhammad. Ini mudhof ilaih karena bergabung. Tasnya Muhammad. Begitu, Bu. Oh, iya. Bukan mudhof ilaih. Iya. Yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya Pak Ustadz. Silakan Ibu. Iya, ini untuk yang mudhof ilaih. Ya. Kalau yang pelajaran yang telah lalu kan mudhof ilaih bisa dia perannya ada 2.
satu mudof, satu ilahi, atau mudof, mudof ilahi, mudof. Ya. Itu ada maksimal katanya nggak Pak Ustadz? Mudof, mudof Nggak. ilahi itu harus 2, 3, atau berapa gitu Pak Tidak Ustadz? ada Ibu. Selama dia memang digabungkan terus ya sampai 4 bahkan sampai 5, kalau masih bergabung isim gitu ya, bisa aja, tidak ada batasan. Artinya bisa 3, bisa 4, bisa 5 begitu. Oh, berarti intinya dia disandarkan atau tidak gitu ya Pak Ustadz ya? Iya betul, disadarkan atau tidak, betul. Dan dia kita harus mengetahui maknanya itu dia apa gitu ya. Betul, dia Karena kan harus dilihat. bisa sebagai kepemilikan, sebagai bahan yang seperti itu kan ya Pak Ustadz ya? Betul, ya, sahih. Asalkan kita tahu maknanya. Nah, Ibu barakallahu fiik. Nah, ya. Seperti Ibu bilang begini ya. Ustaz, Assalamualaikum. Sebentar ya. Seperti Ibu bilang begini ya. Kalau misalnya Miftahu Ibnu Mudarris Maksur. Ya, kan kita lihat maknanya. Kunci anak guru itu patah. Oh, berarti ini bergabung semua. Soalnya dari mana? Dari maknanya. Karena kata ini yang diterangkan, yang menerangkannya ini. Sehingga kalau kita tahu ini gabung semua, maka mustahilnya mudof, ibni mudof ilai, mudarris, mudof ilai yang terakhir. Miftahu ibni mudarris maksur. Dan bisa lagi Bu tambahin. Misalnya, miftahu ibni, tambahin apa? Tergantung kalimatnya intinya, bisa apa ditambahkan sampai 4 dan seterusnya. Begitu ya Bu Heni ya? Baik Pak Ustadz. Ya, silakan lagi nanya. Pak Ustadz mau nanya Ya, silakan. yang nomor 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Yang tadi kan zahaba itu kan kata kerja. Ya. Nah, terus untuk merubah menjadi mu'annas mesti dirubah dulu menjadi kata sifat gitu ya Pak Ustadz? Ya, baik. Ini seperti itu Bu. Nah, nanti saya sampaikan ya. Sebentar karena tinggal 30 detik lagi, takutnya Zoom-nya mati sendiri. Saya keluar dulu ya Bu ya. Nanti masuk lagi ya. Ya, ini karena waktunya sudah 40 menit dari Zoom-nya akan mati sendiri nih. Ya. Biar Ibu gak kaget. Nanti tanya lagi Bu Diana ya. Nanti muncul lagi insyaallah. Ya. Saya keluar dulu, nanti masuk lagi. Itu kan setiap kata kerja apabila mau diganti menjadi mu'annas harus berubah menjadi kata sifat. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Nah, untuk merubah dari kata kerja menjadi kata sifat itu bagaimana Pak Ustadz? Bagus pertanyaan Bu, Masya Allah. Caranya. Jangan dimatikan dulu ya mic-nya ya. Jangan dimatikan dulu. Bagus sekali pertanyaannya Bu Ahsan. Baik, buat semua ya, Bu Briana juga. Misal kita dapatkan kata kerja begini ya, saya tulis Muhammad kharaja minal fasli. Ya di papan tulis ya, buat umat semua. Muhammad kharaja minal fasli. Artinya apa? Muhammad kharaja keluar dari kelas. Ustadz kalau saya ganti jadi Aminah, kan perempuan Ibu ya? Ya. Karena perempuan, umat tidak mungkin buat begini lagi. Aminah kharaja minal fasli. Ini salah. Kenapa salah? Karena yang diterangkan itu adalah Aminah, muannas. Sedangkan kharaja itu adalah untuk laki-laki. Terus cara kita jadi muannas bagaimana Ustaz? Sebetulnya ada caranya. Kita ganti kharaja nanti menjadi kharajat. Begitu kalau perempuan. Ini kalau kata kerja nih. Kalau kata kerja begini, bukan pakai ta marbuto, tapi jadi kharajat yang nanti pembahasannya di pelajaran 10. Tapi agar kita mudah untuk sementara waktu pelajaran kita hari ini ya, agar umat ingin jadikan kepada bentuk muannas biar mudah, maka setiap kata kerja jadikan dulu aja bentuk apa? Bentuk isim, kata sifat. Bagaimana Ustaz caranya? Begini caranya Bu. Jadikan setiap bentuk kata kerja yang 3 huruf ya. 3 nih, 1, 2, 3. 3 huruf kan, kharaja. Bentuknya jadi gini Bu. Kho-nya ini sama dengan fa. Kemudian habis itu tambahkan alif, fa.
Ro-nya ai, lun. Begini. Berarti kalau ibu jadikan khoroja jadi kata sifat, jadi bagaimana Ustaz? Jadi begini. Khoroja jadi khorijun. Begitu Bu. Berarti kalau zahaba Bu. Fa'ilun itu apa? Ya Bu. Kenapa? Maksudnya fa'ilun itu apa? Iya. Fa'ilun itu Nggak adalah ngerti bentuk. saya. Iya baik. Fa'ilun itu adalah bentuk timbangan Ibu. Jadi kita bisa tahu ini timbangan. Jadi dibentuknya begini. Fa'ilun jadi seolah-olah kok itu adalah fa'nya. Ibaratnya rumus lah begitu Bu. Rumusnya. Oh gitu. Jadi kok itu seolah-olah fa'nya. Gitu. Ro itu seolah-olah ainnya. Lam itu seolah-olah ja-nya itu seolah-olah lamnya. Begitu Bu. Jadi kalau zahaba, kalau jadi fa'ilun seolah-olah za-nya nanti jadi fa-nya. Berarti kan nanti panjang. Berarti fa jadi za gitu. Ha-nya ain. Ha kan? Nanti a-nya hi. Begitu Bu. Karena ha-nya sama seperti a. Hi lun. Berarti ba-nya seolah-olah lamnya. Dahibun. Rumus Bu, pola itu. Begitu paham? Rumus ya. Iya, rumus. Rumusnya mencoba masuk ke fa'ilun gitu ya. Betul. Rumusnya begitu. Coba ya. Misal saya berikan yang lain Ibu nih. Nih. Saya tulis misalnya yang lain. Kataba. Misalnya Ibu belum dapat nih kataba. Tapi Ibu dapat di kamus. Kataba atau dalam kalimat. Artinya menulis. Baik. Kalau kataba ini Ibu jadikan menjadi bentuk kata sifat bagaimana? Jadi apa? Jadi katabun. Ingat i-nya kasroh. Katibun. Betul, katibun. Menulis artinya. Misal, Muhammad katibus surah. Muhammad sedang menulis risalah. Katibur risalah, menulis surat. Kalau Aminah berarti jadi apa nanti? Aminah katibatun. Iya, begitu Ibu. Bisa. Setiap kata kerja kalau jadikan kata sifat begini caranya. Semuanya dibentuk begitu. Paham? Ya, insyaallah. Berarti kalau waqafa berdiri. Ustaz. Nih, waqafa berdiri. Coba tanya lagi satu. Waqafa berdiri. Berarti kalau jadi kata sifat jadi apa? Apa? Waqafa kan berdiri ya. Ini kata kerja nih. Kalau jadi kata sifat jadi apa? Waqifun. Iya, waqifun. Sahih. Kita bilang Muhammad waqifun. Kalau Aminah? Waqifatun. Iya, begitu caranya. Barakallahu fiik. Ya Muhammad waqifun. Fil fasli misalnya Aminah waqifatun. Begitu Bu Budiana, Hasan. Cukup ya, paham? Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Barakallahu. Paham. Yang lain silakan. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjut ke pembahasan kita. PR selanjutnya. Ustadz, Afwan mau nanya lagi. Silakan. Itu untuk yang kayak misalnya mikwatu mahadhihi yang nomor 3. Ya. Mikwatu manhadhihi. Ya. Kenapa Ibu? Ya. Kenapa Bu Heni? Enggak jadi Pak Ustadz. Enggak jadi. Enggak, yang ini yang nomor 4 yang aminatu zahibatun. Ya, kenapa? Itu kalau misalnya diterangkan dan menerangkan itu dua-duanya kata dasar ya Pak Ustadz ya. Tidak ada perubahan. Yang berubah hanya dia apakah dia mu'anas atau dia muzakkar. Iya, zahibun, zahibatun. Sementara baru itu Bu kita belajar. Nanti insya Allah sebenarnya masih bisa lagi zahibun, nanti jadi zahibani, zahibuna. Itu nanti pembahasannya. Kita sementara yang bisa, kalau Aminah ini sudah kata baku ya, sudah tidak bisa berubah. Tapi kalau zahibun, nanti ini muzakkar, kalau jadi muannas jadi zahibatun. Kalau ditanya bisa berubah lagi gak Ustaz? Bisa, tapi belum sampai ilmunya. Nanti insya Allah ada pembahasannya di pelajaran 13. Begitu Bu. Baik Pak Ustadz. Iya, sabar dulu ya.
Ya, Ya, syukran untuk Pak Ustadz. ya, sementara Ibu baru bisa berubah kalau muzakkar ke muannats tambahin ta marbuto. Baru itu aja dulu. Paham yang penting Ibu ya sampai sini ya? Insyaallah. Ya. Yang lain? Tidak ada ya? Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Tarjim hadhil jumlah bil lughatil arabiyyah. Terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Arab. Nah, ini umat harus mulai belajar nih menerjemahkan ke dalam bahasa Arab karena ini penting. Kenapa penting? Saya sampaikan karena kita belajar kan bukan hanya kata-kata itu aja yang kita pelajari, tapi juga kata yang lainnya. Bagaimana sih cara kita bisa mengungkapkan atau ungkapan dengan bahasa Arab? Itu salah satu tujuan juga dalam belajar ilmu durusul lughah ini. Nah, kita sama-sama bahas ya. Nomor 1. Fatimah, sebentar saya tulis dulu, saya lihat dulu ini ya soalnya. Raqam wahid. Raqam wahid. Ya. Yang mahal perhatikan ya. Ini banyak jatuh masalah di sini. Fatimah seorang guru. Nih, perhatikan. Cara buat kalimatnya. Saya sudah pernah terangkan dulu. Mungkin karena libur ya, lupa jadinya. Bentar. Fatimah seorang guru atau Fatimah guru lah langsung aja ya, nggak usah pakai seorang. Fatimah guru atau seorang guru. Ini kan dalam bahasa kita kan Fatimah diterangkan. Fatimah kenapa sih Fatimah itu guru? Fatimah seorang guru. Subjek, predikat, gitu. Nah, umat perhatikan, ketika kita ubah kalimat ini menjadi bahasa Arab, kita tulis begini. Fatimah, ini kata yang diterangkan dalam kalimat. Kalau bahasa kita kan subjek. Kalau bahasa Arab namanya mubtada. Kata yang menerangkannya guru. Fatimah itu seorang guru. Nah, perhatikan kata yang menerangkannya dalam bahasa Arab, gurunya, bahasa Arabnya apa sih guru? Mudarris, kan begitu. Kata yang menerangkan dalam bahasa Arab itu harus mengikuti kata yang diterangkannya. Karena Fatimahnya muannas, berarti mudarisnya ummahat bentuk dengan muannas. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya cukup ditambahkan akhirnya ta marbuto. Mudarisun jadi apa? Mudarrisatun. Dan perhatikan, kata yang menerangkan ini tidak boleh pakai alif lam. Ada di antara rumah pakai alif lam. Nggak boleh, salah kalau pakai alif lam. Kata yang menerangkan itu tidak pakai alif lam. Kata yang diterangkanlah pakai alif lam. Kecuali kalau nama orang. Jadi kita jawabnya begini. Fatimah mudarrisatun. Titik. Sebagian umat jawab Fatimah al-mudar. Ini salah. Kata yang menerangkan nggak boleh ada alif lamnya. Begitu, Mat. Paham ya? Nomor 2. Nomor 2. Yasir seorang insinyur. Yasir kenapa sih? Yasir apa sih? Yasir itu seorang insinyur. Atau langsung aja ya, nggak usah pakai seorang. Yasir adalah insinyur. Predikat. Muhandisu. Iya, kita buat Yasirun. Ya, ini kata yang diterangkan. Lihat kita lihat dulu jenisnya. Yasir laki-laki perempuan ya? Laki-laki. Karena Yasir laki-laki berarti insinyurnya kita tidak berikan ta marbuto. Langsung Yasirun muhandisun. Selesai titik. Muhandisun namanya khobar, kata yang menerangkan. Jangan lupa tidak boleh pakai alif lam, ummahat. Yang pakai alif lam salah. Karena kata yang diterangkan itu nggak boleh ma'rifat, harus nakirah begini. Oh iya. Yang salah ya. Yang perhatikan yang salah ya. Iya. Iya. Pakai alif lam semua. Salah kalau pakai alif lam semua. Iya. Iya. Semua. Iya, salah semua. Maka nanti saya berikan soal lagi insya Allah.
Nah, Iya. nah selanjutnya nomor 3. Saya hapus ya, ini paham ya? Iya, Karena iya, Ustaz. ya, karena nggak cukup nih. Ininya apa namanya? Bukan Iya. Jami'atu 3. kabiratun. Nih, Jami'atu. catat tadi ya, catat tadi kata yang menerangkan, catat nih, kata yang menerangkan dalam bahasa Arab namanya khobar. Tulis, kata yang menerangkan namanya khobar, ya. Tidak boleh ada alif lam dan harus sama jenisnya dengan kata yang kata yang diterangkan, dan harus sama jenisnya dengan kata yang diterangkan. Ya. Baik. Selanjutnya, universitas. Universitas itu besar. Jalan ya. Universitas itu Apa yang menerangkan? apa sih bahasa Arabnya universitas? Universitas bahasa Arabnya Jama'atu. Nah, kalau jamaah kebalik, jamaah itu mah jamaah. Jami'atu. Salah. Jamiah, Bu. Ya. Jami'atu. Iya, bahasa Arabnya jamiah. Perhatikan. Nah, kalau kata yang kalau kata ada kalau universitas ini berada di kata pertama, selain nama orang ya, selain nama orang, ini kebalikannya. Kalau selain nama orang, katanya berada di awal kata, maka wajib pakai alif lam. Nulisnya begini. Ini pakai alif lam. Al-jami'atu. Gitu. Oh, panjang. Ini sama. Al-jami'atu. Iya. Bukan ibu bilang jamaah. Kalau jamaah itu yang itu tuh. Ya. Jamaah. Itu beda. Ya. Ya, al-jami'ah. Ini kata yang diterangkan. Besar. Besar apa bahasa Arabnya? Kabirun, betul. Karena yang diterangkan mu'annas berarti harus ibu berikan mu'annas. Al-jami'atu kabiratun. Ini kata yang diterangkan namanya khobar. Tidak boleh pakai alif lam. Selesai. Saya pakai alif lam ya sama kata. Salah ibu, kalau pakai kan nggak boleh alif lam. Tadi bilang syaratnya nih, tulis nih syaratnya. Iya. Nih kata yang diterangkan syaratnya, dicatat ya dengan tinta merah. Ya. Iya, Ustaz. Nggak boleh pakai al. Dan Nih nggak boleh pakai alif lam. Yang kedua harus sama jenisnya. Harus sama jenis. Ini pakai alif lam. Pakai alif lam salah. Kalau saya tulis al-jami'atu kabirun, betul salah? Salah. Ustaz, maaf. Izin sebentar. Ya, silakan, Bu. Ya. Gambarnya hilang-hilangan ya? Ya, makanya Ibu harus jangan pada bersuara. Yang bersuara saya aja. Ya, biar nanti nggak hilang-hilangan suaranya. Ya. Baik. Al-jami'atu kabirun, benar atau salah? Jawabannya apa? Salah. Kenapa salah? Karena kabirun ini muzakkar sedangkan jami'ah muannas. Jadi syaratnya harus sama jenis dan tidak boleh ada al-nya. Baik, ini nomor 3. Nomor 4. Tas Hamid bagus. Tas Hamid Bagus. Ibu perhatikan, Ustaz ini ada 3 kata ya. Nah, lihat berarti tas Hamid, tasnya Hamid. Nih berarti ada mudhof-mudhof ilaih umat. Perhatikan. Karena artinya apa? Tas Hamid ini yang diterangkan. Kenapa? Bagus yang menerangkannya. Sehingga kita buatnya bagaimana? Lihat, karena tasnya sebagai mudhof, Hamid mudhof ilaih, tasnya tidak boleh pakai alif lam. Karena kan kalau mudhof nggak boleh pakai alif lam. Haki batu, ini harokatnya. Hamid karena mudhof ilaih,
Akibatu hamidin. Ini kata yang diterangkan. Namanya dalam bahasa Arab mubtada. Salah kemarin yang berikan harokat ya. Akibatu hamidin. Nggak boleh pakai alif lam. Karena mudhof nggak boleh pakai alif lam. Akibatu hamidin bagus. Bagus bahasa Arabnya jamilun. Karena hakibahnya muannas, maka umat bilangnya hakibatu hamidin jamilatun. Titik, selesai. Nah, sampai sini silakan. Nomor 4 ada yang mau bertanya? Tidak ya, perhatikan lagi jamilah. Ini harus tidak boleh ada alif lam. Karena kata yang menerangkan syaratnya nggak boleh ada alif lam. Baik, lanjut ke nomor kalau silakan. nanya Ustaz, Iya, silakan. kalau pakai jaidatun kan bagus. Jaidah. Ya, jaidah. Tulisannya gini, Kak. Lihat nih. Jaidatun. Begini tulisannya. Ya. Ya. Akibatu hamidin jaidatun. Boleh, kalau itu boleh. Kok saya salah, Ustaz? Mungkin Ibu itu kali tulisannya salah. Coba nanti lihat lagi. Oh, makanya kan dilihat di kamus jai itu bagus. Jayidah begini tulisannya ya. Jayidatun. Hakibatu. Hakibatunya lihat. Betul gak tulisannya? Hakibatu hamidin. Gitu. Iya, betul. Hakibatu hamidi jaidatun. Jayidatun. Ya, lihat tulisannya ya. Barangkali tulisannya salah. Kalau tulisannya benar, tinggal benarkan ya. Makanya saya lihat di kamus. Kok benar ya, kok salah ya? Ya udah boleh, Bu. Boleh jayidatun. Boleh. Oh, iya. Boleh. Jayidah, boleh. Boleh. Jayidah, boleh. 6. Cukup? Ada lagi yang bertanya? Tidak ya? Kita masuk soal akhir, 5. Tangan anak laki-laki itu, tangan anak laki-laki itu patah. Iya. Ibu perhatikan dulu, mana ya yang diterangkan? Yang diterangkan tangan anak itu. Bukan sendiri-sendiri kan? Bukan tangan sendiri, anak sendiri, patah sendiri. Enggak. Tapi tangan anak itu, ini yang diterangkan, patah. Ustaz, yang mau diterangkan ada 2 kata. Kalau ada 2 kata berarti mudhof ilaih. Hingga umat buatnya begini. Karena mudhof, maka yadunya nggak boleh pakai alif lam. Yang pakai alif lam salah. Anak itu berarti sudah ma'rifat nih. Umat buat, umat tulis yadul ibni. Begini. Atau boleh yadul waladi. Ini juga boleh. Mudhof ilaih. Yadul waladi, tangan anak itu, ini kan apa yang diterangkan. Patah, lihat yadu itu muannas semat, karena berpasangan kan? Ah, karena muannas berarti patahnya maksur. Rotun tidak boleh pakai alif lam. Yadul ibni maksurotun. Titik, selesai. Ya, PR-nya selesai sampai sini. Baik, silakan saya berikan kesempatan bagi yang bertanya dan masih bingung, tafadhol. Tat, mau tanya, Tat. Silakan, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya jawabnya bukan yadul ibni, tapi yadu bni. Salah ya, Tat? Yadu ini salah. Iya. Kan anaknya sudah ma'rifat. Anak itu loh, itu. Berarti pakai alif lam anaknya, yadul ibni. Yadul. Saya pikir kalau di tengah-tengah ibnu itu harus nggak boleh jadi hamzah wasal, tapi enggak ya? Benar, hamzah wasal. Kalau seandainya apa? Boleh hamzah wasal. Itu kalau seandainya apa? Tidak ada alif lamnya. Begitu kan? Mudhof boleh ada alif lamnya, Ibu. Karena anaknya sudah jelas. Kalau tidak ada alif lamnya begini ya. Yadu benin, gitu kan? Iya. Ya. Tapi karena anak kan sudah jelas, maka boleh nggak apa-apa. Yadul ibni pakai alif lam.
Kalau ada alif lam jadi begini nulisnya, jadul ibni. Sama dengan kata ismun. Ismun kan nama nih, hamzah wasal ya. Ismun, lihat ya. Iya. Kalau ada alif lam boleh gak Ustaz? Boleh. Al ismu begitu. Ya. Begitu ya. Jadi boleh Bu pakai alif lam. Yang lain ada lagi? Baik, kalau tidak ada, insya Allah ta'ala kita akan membahas pembahasan selanjutnya itu tentang huruf lam ya. Nanti insya Allah saya berikan PR lagi berkaitan dengan ini untuk memastikan paham atau tidaknya ummahat. Baik ummahat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Saya akan keluarkan dulu lagi ummahat dari sini untuk pembahasan selanjutnya. Saya akan keluarkan dulu ya semuanya, nanti silakan masuk lagi ya. Bismillah ta'ala. Kita rehat sejenak ya sebanyak 3 menit atau 4 menit. Silakan nanti masuk lagi. Ya barakallahu fikunna jami'an, kita akan bahas tentang penggunaan huruf li dalam latihan terakhir dari pelajaran 6. Tapi sebelumnya kita rehat terlebih dahulu ya pembahasannya. Jangan kemana-mana ya, masih tetap bersama kita ya, sama-sama di sini dalam program belajar bahasa Arab. Barakallahu fikunna jami'an. Allah Subhanahu wa taala. Tadi adalah pembahasan tentang PR ya yang kita bahas berkaitan dengan membentuk kalimat, menentukan jenis dari kata yang diterangkan dan menerangkan apakah muzakkar atau muannas, karena dalam bahasa Arab antara yang diterangkan dengan menerangkan jenisnya harus sama. Nah, ini tentunya berbeda dalam ungkapan bahasa kita. Kalau bahasa kita Muhammad guru, Aminah guru, sama-sama guru. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak begitu. Muhammad mudarrisun, kalau Aminah karena Aminah perempuan harus ganti gurunya jadi perempuan juga. Aminah mudarrisatun, begitu. Kalau kita ingin bilang dalam bahasa Indonesia ya, masjid itu besar. Kalau sekolah, sekolah itu besar. Sama-sama besar. Tapi dalam bahasa Arab tidak begitu. Kalau dalam bahasa Arab, lihat. Kalau seandainya al-masjid bentuknya muzakkar, maka kita bilang al-masjidu kabirun. Kabirunnya ikut muzakkar karena masjidnya muzakkar. Tapi kalau masjidnya muannas, Kalau sekolah dan sekolah itu muannas, maka kabirunnya berubah jadi muannas. Al-madrasatu kabirotun. Begitu, Mas. Dan jangan lupa dalam bahasa Arab kata yang menerangkan kata kedua itu besar, kecil, guru dan sebagainya, kata menerangkan tidak boleh pakai al. Catat baik-baik ya, tidak boleh pakai al. Nah itu pembahasan yang tadi kita bahas ya. Baik, sekali lagi saya tekankan, saya ingin bahas pelajaran baru nih di kesempatan saya hari ini. Yang tadi yang saya sampaikan pada ummahat, ada tidak yang masih ada pertanyaan di benak ummahat tentang yang sebelumnya? Kalau tidak ada, saya pastikan lagi. Umat berarti paham, nanti saya berikan soal yang bentuknya sama ya, nanti umat ingin coba saya lihat paham atau tidak dengan bentuk soal lagi. Namun sebelumnya saya pastikan kalau sudah betul-betul paham, tidak usah ada pertanyaan, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, latihan 5 dari pelajaran 6. Saya berikan waktu 1 menit. Baik, alhamdulillah kalau begitu tidak ada yang bertanya. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan semuanya paham. Nanti saya buktikan dengan soal. Baik, sekarang ummahat lihat di latihan yang kelima dari pelajaran yang ke-6 yang qadarullah. Pada pertemuan sebelumnya sempat berhenti sampai sini ya, saya jelaskan, tapi qadarullah ternyata ada problem dari internetnya. Baik, sekarang saya sampaikan pada ummahat latihan kelima bisa dilihat ya. Kata penulis iqra, artinya bacalah. Iqra itu artinya bacalah. Waktub, wa dan uktub, tulislah. Ma'a itu artinya bersama. Ma'a artinya bersama. Dobti pemberian harokat. Awakhiri artinya akhir-akhir. Al-kalimati artinya kata-kata.
Iqra waktub, baca dan tulislah ma'adobti awakhiril kalimati. Bersama pemberian harokat pada akhir-akhir kata-kata berikut ini. Baik, umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam latihan kelima ini, penulis ingin menyampaikan pada kita tentang faidah penggunaan huruf jar li. Tentang faidah apa? Penggunaan huruf jar li. Kalau dalam bahasa Arab dibilangnya alam, begitu. Lam itu maksudnya li, huruf jar li. Nah, bagaimana sih kaidahnya? Perhatikan ya di papan tulis sebelum kita baca contoh dari penulis. Ini begini kaidahnya, perhatikan ya di papan tulis. Kalau ada yang bertanya, silakan saya berikan kesempatan. Baik, Ummahat perhatikan untuk kaidah penggunaan huruf li, huruf jar li. Nah, li itu termasuk huruf jar, Ummahat. Menjadikan kata setelahnya jadi kasrah. Huruf jar li. Dibilangnya begini dalam bahasa Arab. Huruf jar. Alam. Bilangnya begini. Huruf jar alam. Lam itu maksudnya li. Kalau ditulisnya nanti li begini. Li. Nih li. Saya tulisnya ya. Nah, huruf jar lam. Huruf jar lam. Maksudnya begini, li. Nah, umat kalau lihat ada huruf jar li dalam kalimat. Huruf jar li ini nih, li dalam kalimat. Lam dibacanya. Li ini punya dua makna, umat. Dalam bahasa kita diterjemahkan dengan dua makna. Li yang pertama, li yang artinya untuk. Ya, untuk peruntukan. Li untuk peruntukan. Untuk siapa? Misalnya, hadzal qalam li Muhammad. Pulpen ini untuk Muhammad. Atau apa? Darastul lughatal arabiyyah, aku belajar bahasa Arab li fahmi, ada li fahmil Quran, artinya untuk memahami Al-Quran. Ini artinya yang pertama, untuk, agar, sebab, supaya, ini agar, supaya. Li yang kedua bermakna kepemilikan. Milik. Li artinya apa? Kepemilikan atau kepunyaan. Nah, li yang akan kita bahas di latihan ini adalah li ini nih. Li artinya kepemilikan atau kepunyaan. Milik, punya. Misal ya. As-sayyaratu lil mudiri. Mobil itu milik guru. Atau lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah. Lillahi artinya apa? Milik Allah lah. Ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di bumi. Kita akan lihat beberapa contoh nanti dari penulis. Li yang ini artinya kepemilikan atau kepunyaan. Nah, huruf jar li ini kalau kita tulis dalam kalimat punya kaidah. Bagaimana sih kaidahnya? Perhatikan. Kaidah penulisannya. Yang pertama, li, huruf li ini, huruf jar li, kalau bersambung dengan isim yang tidak ada alif lamnya, misal saya tulis li dengan hamid, milik Hamid, asalnya kan Hamidun. Ketika bergabung li dengan Hamidun, maka jadi begini digabung. Li, ini nulisnya nih. Hamid. Bedakan dengan alif lam. Kalau alif lam ada alifnya. Al-Hamid. Nih. Tapi kalau nggak ada alifnya, oh ini berarti li umat. Bacanya bagaimana Ustaz? Bacanya li, ha, mi. Asalnya dun jadi li hamidin. Gitu. Paham? Contoh lagi nih. Li, kemudian ada Muhammad. Ini bacanya bukan Al-Muhammad, bukan. Kalau Al-Muhammad ada alifnya. Kalau nggak ada alif berarti ini li. Berarti bacanya li Muhammadin. Gitu. Artinya milik Muhammad, punya Muhammad. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua.
Huruf jar li kalau bersambung dengan isim yang ada alif lamnya. Misal li dengan mudir, al-mudir. Saya ingin bilang milik atau kepunyaan kepala sekolah. Begini ya. Li dengan apa? Al-mudir. Li dengan al-mudir. Ya. Karena li ingin saya sambung pada alif lam, maka nulisnya begini jadinya. Li gabung ke lam, alifnya buang. Lil mudir. Begini. Beda kan? Kalau al-mudir ada alifnya, kalau lil mudir lamnya didouble. Dibacanya lil mudiri begitu. Jadi kalau ada lam dua berarti li yang lam pertama dibacanya li begitu Mahat. Contoh lain saya tulis nih. Begini. Oh lamnya double. Oh berarti ini bukan alif lam dibacanya lil mudarrisi karena ada li kasrah. Kalau alif lam begini nulisnya al mudarris misah dengan lam. Ini namanya al-mudarrisu. Kalau yang ini lil mudarrisi. Ini kaidah kedua. Pahami ya. Lihat perbedaan tulisannya. Lil mudiri artinya milik atau kepunyaan kepala sekolah. Kalau yang tiga. Li bersambung dengan lafaz jalalah Allah. Kita ingin bilang milik Allah. Kepunyaan Allah. Begitu ya. Allah bukan Allah, salah ya. Allah. Bukan juga dibaca Allah, bukan au, tapi langsung ke lam. Allah. Li kepada Allah. Kita ingin bilang milik Allah. Nah, khusus untuk Allah, lafaz jalalah Allah, kalau bersama dengan li, maka lamnya enggak double, langsung begini nulisnya. Nih. Nah, alifnya buang. Ustaz kok nggak nulis begini double? Enggak. Maksud lafaz jalalah Allah, kalau lillah begini nulisnya. Nah. Sehingga kalau umat lihat begini, kalau ada alif berarti baca Allahu. Kalau nggak ada alif dibacanya lillahi. Artinya milik Allah lah. Nah inilah umahat yang saya maksud ya dengan kaidah huruf jar li. Simpulannya, perhatikan. Huruf jar li dibaca dengan lam. Kalau diartikan dalam bahasa kita artinya milik. Kepunyaan. Ada lagi bermakna agar atau untuk. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Pembahasan kita baru ini. Li yang artinya milik. Kalau li kita gabung dengan isim. Nama orang atau misalnya sini ya isim. Kata benda. Nama orang misalnya yang tidak ada alif lam. Maka bersambung nulisnya gini nih. Li hamidin. Gabung. Kalau seandainya li-nya bertemu dengan yang ada alif lam, maka alifnya buang, lamnya jadi double. Lil mudiri misalnya. Tapi kalau li huruf jar bertemu dengan lafaz jalalah Allah, maka lamnya nggak ditulis double. Langsung hilangkan alifnya jadi begini. Lillahi. Li hamidin artinya milik Hamid. Lil mudiri artinya milik kepala sekolah. Lillahi artinya milik Allah atau kepunyaan Allah. Jelas pembahasan yang saya sampaikan ini? Coba disebutkan, jelas tidak? Nah, takutnya terputus. Jelas ya? Insya Allah. Insya Allah. Paham Tom? Paham insya Allah? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, ini adalah tentang kaidah pembahasan huruf jar li. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh yang sudah disediakan oleh penulis ya dalam latihan ini. Tafadhol. Ada yang bertanya? Silakan. Siapa tadi yang bertanya? Silakan. Jadi sudah saya matikan. Coba dihidupkan lagi kalau bertanya. Ya Ustaz mau tanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz saya mau tanya, ini kan yang nama orang itu Hamidun, kenapa jadi Li Hamadun ya Ustaz? Kenapa jadi apa Bu? Li Hamidin kali. Hamidun kalau ditambah jadi lam jadi Liha Madun di papan tulis Ustaz. Oh, Hami apa? Maaf. Ini salah tulis Bu. Hamidin. Mi ini mi. Hamidin.
Yang jadi pertanyaan apa? Cuma nanya itu aja, takutnya berubah. Oh, enggak. Salah harokat. Maaf, Ibu. Hamidin. Sama ini aja merubah apa? Li itu merubah harokat domah. Yang tadinya domah karena ada li kan huruf jar jadi kasrah. Gitu aja Ibu sebabnya. Cukup. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya lagi Pak Ustadz. Silakan. Yang huruf jar lam ini dia kaidahnya sama dengan alif lam yang biasanya. Dia harus terakhir menjadi majrur ya? Alif lam. Maksudnya enggak, apakah dia terakhirnya harokat terakhir dia harus kasrah atau gimana Pak Ustadz? Iya. Khalil Hamidin. Pertanyaannya itu harus kasroh ya Pak Ustadz? Harus kasrah karena itu huruf jar. Sama seperti fi. Fi kan huruf jar ya. Fi hamidin. Min hamidin. Begitu Ibu. Oh ya, baik Pak Ustadz ya. Iya, karena dia huruf jar, maka wajib setelahnya kasrah, wajib hukumnya. Iya, jadi majrur. Begitu Bu Heni, paham? Paham insyaallah. Iya, silakan. Yang lain sebelum saya lanjut ke soalnya nih. Saya takutnya ada yang belum paham. Paham ya? Insyaallah. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke soal dari penulis ya. Baik, soal dari penulis, silakan ikra waktu, baca dan tulis ma'adopti awakhiril kalimat, disertai atau bersama pemberian harokat-harokat pada akhir-akhir kata berikut ini. Nah, di sini penulis memberikan pada kita contoh kalimat yang ada li-nya. Coba saya ingin dengar, umat bisa baca tidak? Tentukan mana ya yang ada li-nya dan bagaimana cara bacanya. Coba. Dan bagaimana cara menerjemahkannya juga tentunya ya. Baik, saya persilakan. Tafadhol. Saya gantian ya ke bawah ya. Waktu kemarin kayak nggak ke bawah-bawah. Baik, saya gantian paling bawah. Ya, silakan rokom wahid. Nomor 1. Bu Wiwik. Ah, rokom wahid. Ikroi Bu Wiwik. Ya. Wahid. Hadza li Muhammad. Ayo, harokatnya. Dun dan din. Muhammadin. Iya, ulang bacanya, ulang. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamad. Mi. Gimana tuh? Mi, bukan mat, bukan hamad, hamid. Liha. Ya. Ulang, ya. Pelan-pelan, yuk, pelan-pelan. Hadza, ulang Wiwik. Ali Muhammadin kadalika li Hamidin. Li Hamidun dan din. Din. Ya, jangan lupa Ibu. Kan ini kan huruf jar. Karena huruf jar kasrah. Wadalika li Hamidin. Ulang lagi, sekali lagi coba. Hadza li Muhammadin wadalika li Hamidi. Nah, itu dia Ibu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Hadza li Muhammadin wadalika li Hamidin. Nah, perhatikan umat kalau gundul, lihat ya. Bedanya alif lam itu, kalau alif lam ada a alifnya. Kemudian lam. Kalau ini nggak ada alifnya berarti ini li dibacanya. Li, langsung li, ya gitu ya. Karena li huruf jar, ingat, jadi kasrah. Jadinya, hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Masya Allah. Sahih Wiwik. Sekarang terjemahkan coba. Hadza li Muhammadin. Artinya apa? Ini punya Muhammad. Ini punya Muhammad. Betul. Hamid. Muhammad dulu. Ini punya Muhammad. Kok langsung Hamid? Iya. Ini punya Muhammad. Dan itu. Dan itu punya Hamid. Nah, begitu. Wiwik. Sahih. Barakallahu fiik. Hasan. Paham Ibu ya? Ini punya Muhammad. Dan ini dan itu punya Hamid. Iya. Barakallahu fiik Bu Wiwik. Asanti. Iya, umat bisa lihat ya di sini hadza li Muhammadin kasroh. Kenapa kasroh? Karena ada li-nya. Artinya ini punya Muhammad
Wadzalika lihamidin. Dan itu milik Hamid. Silakan lanjut ke rokom isnan. Nomor 2. Tafadhol, rokom isnan. Saya persilakan kepada Bu Titin. Nah, Bu Titin. Ahlan wa sahlan. Silakan Ibu, rokom isnan, ikra'i. Liman hadihi Ulang bagaimana, Bu? hadihi Maaf, ulang. Sekali lagi. liman hadihi Ya. hadihi liyasirin. Mumtaz. Masya Allah. Liman hadihi liyasirin. Sahih, Ibu. Mumtaz. Apa dia, Bu? Liman hadihi. Kepunyaan siapa ini? Betul. Ini kepunyaan Yasir. Masya Allah. Barakallahu fik, Ibu. Sahih. Liman hadihi, milik siapa ini? Kalau man nggak jadi kasroh ya, karena man ini memang sukun selamanya ya, mabni, dia di atas kasroh, tidak menjadikan kasroh. Liman hadihi, milik siapa ini? Hadihi liyasir. Ini milik Yasir. Barakallahu fik, Bu Titin. Asanti, barakallahu fik. Iya, selanjutnya rokom salasa nomor 3, ikra'i. Saya minta baca ya, nomor 3, tafadhol. Bu Siti J itu siapa ya di sini? Saya Ustaz, Siti Juwaria. Bu Siti Juwaria. Silakan Bu Siti Juwaria. Fadhol. Rokom salasa. Rokom salasa. Alhamdulillahi. Masya Allah. Gampang Ibu. Dapatnya alhamdulillah Ibu ya. Bagaimana ulang bacanya? Alhamdulillahi. Iya sahih. Alhamdulillahi. Nah perhatikan umahat semua ya. Kalau lafaz Allah nggak ada alifnya, berarti dibacanya lillah. Alhamdulillahi. Sahih. Terjemahkan. Alhamdulillah itu apa? Segala puji bagi Allah. Betul sekali. Artinya segala puji hanya bagi Allah. Barakallahu fiik Siti Juwairiyah. Asanti. Iya. Umat, alhamdulillah artinya alhamdulillah itu segala pujian, seluruh pujian lillahi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rokom arba'ah, nomor 4 silakan ikra'i. Rokom arba'ah Buyati, Umuyati, ya. Umuyati, pardon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu ikra'i rokom arba'ah. Rokom arba'ah. Ya. Lillahil masyriqu wal maghribu. Masya Allah. Sahih Bu. Lillahil masyriqu wal maghribu. Coba saya tanya ya sama Bu Yati. Kok nggak dibaca masyriqi Bu tapi masyriqu? Ibu tahu nggak sebabnya kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya jawabannya. Ya. Karena yang kemasukan huruf li itu Allah. Masyriqinya nggak ada linya kan? Nah, karena nggak ada karena nggak ada linya berarti nggak ada menyebabkan dia kasroh, huruf jar nggak ada sebelumnya, maka dibacanya al masyriqu. Begitu ya Bu ya. Ya, terjemahkan Bu. Lillahil masyriqu wal maghribu. Artinya Kepunyaan Allah masyrik dan maghrib. betul, kepunyaan Allah masyrik dan maghrib. Ibu tahu arti masyrik apa Bu? Masyrik kok artinya? Masyrik timur. Nggak tahu Bu. Timur Bu, masyrik ke timur. Kalau ya, maghrib? Timur. Kalau maghrib apa? Barat. Barat, sahih. Barat betul Bu, sahih. Milik Allah lah timur dan barat. Iya, begitu Bu Yati ya. Barakallahu fiik. Terjemahkan lagi coba Bu. Lillahil masyriqu wal maghrib artinya? Milik Allah lah timur dan barat. Iya, begitu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mumtaz Bu Umuyati. Asanti. Barakallahu fiik. Amin. Iya. Nah, umat bisa lihat ya. Di sinilah contoh dari penulis ya. Kalimat yang menggunakan li. Lihat nih. Li kalau masuk ke Muhammad yang tidak ada alif lam langsung gabung. Kalau gundul nggak kelihatan. Ya, kadang suka salah. Dikiranya alif lam. Padahal li. Kalau alif lam ada alifnya. Kalau nggak ada alifnya berarti li. Kita baca lagi ya. Hada li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ini punya Muhammad dan itu punya Hamid. Contoh nomor 2. Liman hadihi, milik siapa ini? Kalau li kok nggak jadi mani, Ustaz? Enggak. Kalau man memang sukun terus. Mabni dia namanya. Mabni selalu begini. Hadihi liyasirin. Asalnya yasirun karena ada li jadi kasrah. Ini punya Yasir.
Nomor 3, lihat kalau bersambung dengan lafaz jalalah Allah, maka tidak ada alifnya, lamnya nggak double. Ini khusus untuk Allah. Maka langsung alhamdulillahi. Nggak ada alifnya, bukan berarti, oh ini salah tulis nih. Bukan, karena ini sudah bersambung dengan li. Segala puji bagi Allah. Nomor 4, lillahi al-masyriku. Masyrikunya nggak kasroh, karena yang masukkan li itu Allah. Masyriknya nggak ada, berarti masyriku tetap doma. Karena nggak menjadikan dia kasroh. Lillahil masyriku wal maghribu. Milik Allah lah timur dan barat. Alhamdulillah umaha, dengan demikian maka selesai latihan kita dari latihan yang ke-5 ya, dari pelajaran 6 kitab Durusul Lughah jilid pertama. Kemudian penulis memberikan pada kita kosakata baru. Ternyata banyak kosakata barunya nih dari pelajaran ini. Apa saja yang kita dapatkan? Lihat ya. Yang pertama, al-mikwatu. Jangan dibaca mikwah. Kalau mikwah, mi pakai kuah. Ini bukan. Al-mikwatu. Ya, artinya setrika. Gosokan, sikat. Iya, gosokan boleh lah, Bu. Gosokan sama. Ad-darajatu, darajah. Pakai tasydid. Kalau nggak pakai tasydid, darajah, derajat. Kalau pakai tasydid, darajah, sepeda. Betul, sepeda. Jangan salah ya. Jangan sampai umat bilang, orang-orang mukmin mendapatkan darajatun aliyah fil jannah. Ya. Orang muslim mendapatkan sepeda tinggi di surga. Darajah. Pakai darajah kalau tidak pakai alif tasydidnya derajat. Kalau pakai alif lam pakai alif pakai tasydid berarti darajah, sepeda artinya. Milaqah artinya Sendok. Sendok. Al-kidru, apa kidru? Panci. Jamil. Al-baqarah. Sapi. Betina. Betina atau laki-laki? Betina. Kalau sapinya laki-laki tahu nggak? Al-baqarah. Bukan. Kalau sapi laki-laki nggak dihilangin tamar buto, bukan. Kalau sapi laki-laki beda. Nanti jadi saurun pakai sa. Sa yang titik 3. Saurun. Saurun. Ya. Kemudian falahu. Tahu sih falah? Petani. Jangan lupa pakai tasydid ya. Kalau nggak ada tasydidnya falah artinya kemenangan. Itu yang suka dibaca azan. Hayya 'alal falah. Itu yang falah. Mari kita menuju ke kemenangan. Jangan sampai salah baca. Hayya 'alal falah. Nanti jadi mari kita pergi ke petani. Ya, baik, kemudian anfu. Apa arti anfu? Anfu. Hidung tidak berpasangan ya, karena satu hidung, berarti dia muzakkar. Al-famu apa famu? Mulut, jamin. Mulut, sahih. Al-udhun. Telinga. Sahih. Al-yadu. Tangan. Al-yadu, tangan. Sahih. Ar-rijlu. Kaki. Sahih. Asyayu. Teh. Iya. Kalau teh is, bilangnya sayu is. Bukannya beda ya, teh minuman. Al-ummu. Ibu. Nah, salaja. Kulkas. Jamil. Salaja, kulkas. Al-qahwa. Kopi. Sahih. Sari'un. Jalan. Sari'un, cepat. Jalan. Bukan jalan. Kalau jalan pakai sin. Syari'. Kalau ini sari', cepat. Cepat. Lari. Kalau yang jalan pakai shin, syari'. Kalau pakai sin ini sari', cepat artinya. Iya. Nah, tidak? Jendela. Iya, jendela. Sahih. Jiddan. Baru. Bukan. Baru mah jadid. Jiddan. Sangat. Tangan. Misal apa? Jamilatun jiddan, cantik sekali. Kabirun jiddan, besar sekali. Begitu Ibu ya. Bagus sekali. Kalau bagus sekali jamilun jiddan. Oh iya. Ini jadi Sangat bagus. Sangat bagus. Jiddan baru ya? Bu, jiddan sangat, Bu. Sangat. Kalau sangat baru Ibu bilang begini, jadi dun jiddan begitu. Jadi dun jiddan baru sekali. Ya, kalau Ibu bilang bahasa Indonesia nggak usah pakai banget lah, jangan pakai jiddan lah, begitu bahasa Arab. Sekali banget. Jiddan, banget sangat. Baik umahat yang Allah Subhanahu Wa Taala, demikian ya pembahasan kita di siang hari ini, yang insya Allah nanti lanjutannya di pelajaran 7. Ya, silakan tanya, Kodol.
Hanya nomor tadi yang lillahil masriku Ya. wal maghribu itu doma ya Pak Ustadz? Masriku doma, Bu. Karena nggak ada yang menyebabkan dia kasroh. Nggak ada huruf jarnya. Yang alif lam itu bukan ya Pak Ustadz? Bukan. Alif lam kan menghilangkan tanwin. Oh iya. Iya kan? Iya Pak Ustadz. Iya, barakallah. Ya, Yang lain makasih ada Pak yang Ustadz. mau tanyakan? Nggak ada ya? Tidak ada. Sampai sini dulu ya. Sudah mau asar ini. Sudah mau masuk jam 3 sore ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang saya sampaikan ini. Yang mudah-mudahan, nggak tahu ini Ramadan kita masih ada kajian atau libur ini? Iya. Tahun depan. Oh iya gimana Ustaz? Ramadan gimana Ustaz? Libur atau tetap ada kajian Ustaz? Ya bagaimana Umahat tergantung. Kalau saya insya Allah kosong. Kalau saya pribadi. Nanti tinggal Umat sampaikan aja ya. Ke Ini grup. aja apa ya? Dibicarakan aja nanti sama yang Ya, lain. nanti dibicarakan dulu ya. Ya silakan bicarakan dulu ya. Ya kalau saya pribadi alhamdulillah kosong. Ya silakan. Kalau mau ada silakan. Tinggal Umahat diskusikan aja. Saya takutnya Umahat sibuk atau bagaimana. Ya jadi nanti nggak masuk semua. Bicarakan diskusikan dulu aja nanti ya. Bu ini ya. Nanti sampaikan di grup. 6. Baik, itu sementara waktu kita sampai sini dulu ya pembahasannya. Insya Allah nanti kalau ada pertemuan lagi, insya Allah kita lanjutkan ke pelajaran 7. Bismillah ta'ala. Ya, pelajaran 7 kita mengenal tentang penggunaan kata tilka. Sangat singkat sekali. Insya Allah dalam satu pertemuan selesai pembahasan pelajaran 7 itu. Namun sebelumnya nanti akan saya berikan tugas lagi ya, PR tentang yang tadi dibahas. Yang mudah-mudahan umat bisa mengerjakannya dengan baik nanti PR-nya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa ya bisa dipahami oleh umat dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Tentunya ya, semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi karena namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Semua yang benar dari Allah, yang tidak salah dari anak pribadi, maka saya mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi pada saya, pada umat semua, baik dari perkataan saya ataupun perbuatan saya. Mohon dimaafkan atas segala kesalahannya. Dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan semuanya kita semua senantiasa mendapatkan nikmat sehat walafiat, mendapatkan nikmat penjagaan. Mudah-mudahan Allah temukan kita pada bulan Ramadan yang tinggal 2 atau 3 hari lagi kita bertemu dengannya. Dan Allah berikan taufik dan hidayah pada kita sehingga kita bisa beramal soleh dengan maksimal dan Allah terima segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan pada bulan tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, marhaban ya Ramadan. Selamat datang umat ya, insyaallah pada bulan Ramadan. Sampai ketemu lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya barakallahu fikum jami'an. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.